Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Sesuatu yang Lebih Baik. Buku ini ditulis oleh Kelvin Berock, di mana Kelvin Berock ingin mengajak kita untuk melihat kembali di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tekanan, di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Kita merindukan satu kehidupan yang lebih baik. Kerinduan ini bukanlah sesuatu yang baru. Kalau kita melihat di waktu yang lalu, bangsa Israel pada saat mereka berada di padang belantara, mereka merindukan satu kehidupan yang lebih baik dan juga merindukan tempat tinggal yang lebih baik, di mana mereka belum mencapai tempat yang telah Tuhan janjikan bagi mereka, itu tempat negeri Kanaan. Dan mereka sangat merindukan itu. Mereka berjuang untuk mencapai tempat yang telah dijanjikan itu. Kita pun sama. Saat ini kita masih berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik itu. Kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita dapat melihat bagaimana sistem upacara korban kuno dapat mengingatkan kita agar hari ke hari kita dapat hidup dalam penyerahan yang sungguh-sungguh, penyerahan yang terus-menerus kepada Sang Pencipta, di mana kita dapat dituntun kepada kehidupan yang lebih baik yang akan kita nikmati bersama-sama dengan Dia dalam waktu kekekalan. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama pada judul Nostalgia Orang Benar. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semua itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. 2 Tawarik 5 ayat 5. Apakah yang mereka lakukan terhadap perabot-perabot bait suci yang bisa dipindah-pindah, yang telah diganti oleh bait suci Salomo yang permanen? Apakah perabot itu diabaikan begitu saja, atau sengaja dihancurkan, atau mungkin dijual, atau dibagi sebagai souvenir? Tidak. Dengan petunjuk ilahi, perabot dibawa ke bait suci Salomo yang tetap digunakan atau disimpan dalam kenangan suci. Melupakan masa lalu adalah kutukan utama modernitas. Mengabaikan janji lama, nilai lama, kebiasaan lama, pedoman lama, bahkan teman-teman dan keyakinan lama demi kegembiraan baru. Keadaan yang lebih menarik seringkali disebut kehilangan tragis. Ya, beberapa perbuatan masa lalu perlu ditenggelamkan ke dalam laut sejarah yang tidak dapat dijangkau. Tetapi tidak semuanya. Kita perlu mengingat jawaban doa yang lama, mujizat lama yang untuknya kita berdoa, mujizat yang kita tidak rasa perlu untuk minta. Tidak perlu mengingat prinsip-prinsip dasar doktrin, dan di tengah-tengah segala yang baru yang menggembirakan, renungkan hal-hal dulu yang dari sejak purbakala. Yesaya 46 ayat 9. Nah, jadi sekarang ini kita mempelajari bersama bagaimana kenangan-kenangan indah pada saat orang-orang Israel mereka berada di padang belantara. Pada saat mereka atau Tuhan berfirman kepada Musa untuk membangun akan kemah suci. Di situ banyak perabot-perabot yang digunakan untuk membawa umat-umat Tuhan mengerti bagaimana penebusan itu. Bagaimana mereka harus mengorbankan setiap domba, setiap apa yang ketentuan-ketentuan yang telah mereka terima dari Tuhan. Di mana pada saat mereka berdosa, mereka harus mempersembahkan akan korban penghapus dosa, mereka harus menyampaikan korban bakaran dan lain sebagainya. Dan di dalam kemah suci ada perabot-perabot yang digunakan, tapi bukan hanya digunakan di zaman Musa saja. Tapi kalau kita melihat pada zaman Salomo, pada saat dia membangun akan kemah atau bait suci yang permanen, pada saat pentabisannya, dia memasukkan barang-barang yang lama ini ke dalam kemah atau bait suci permanen ini, sehingga dapat digunakan. Mungkin yang bisa digunakan mereka gunakan, dan yang mungkin yang tidak bisa digunakan mereka maka disimpan dalam
kenangan suci. Di sini dikatakan bahwa kalau kita sebagai manusia, seringkali kita mempunyai sifat sebagaimana yang tadi saya bacakan, bahwa mungkin kita dapat melupakan akan kenangan-kenangan lama kita. Mungkin kita melupakan akan teman-teman lama kita. Mungkin kita mengabaikan akan janji-janji atau nilai-nilai lama, kebiasaan-kebiasaan lama. Karena kita menemukan sesuatu yang baru. Tapi di sini dikatakan bahwa itu kita kehilangan sesuatu kehilangan yang tragis. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin akan membawa kita mengingat kembali bagaimana Tuhan menyertai kita. Dikatakan bahwa mungkin ada pengalaman demi pengalaman, kita harus kubur jauh-jauh. Kenangan-kenangan itu kita harus kubur jauh-jauh di laut yang paling dalam yang kita tidak bisa jangkau lagi. Kenangan yang buruk yang membuat kita mungkin jauh akan daripada Tuhan. Mungkin kita harus simpan jauh-jauh. Tapi kalau kita melihat ada kenangan-kenangan yang kita harus simpan di dalam hati kita sebagai pembelajaran bagi kita. Kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa mungkin kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan itu. Kita jangan lupakan, karena saat kita menjalani akan kehidupan ini ada naik turunnya. Saat kita berada di bawah ataupun di atas, kita harus mengingat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana rencana Tuhan menyertai kehidupan kita. Bagaimana Dia memberikan mujizat-mujizatnya untuk kita. Bagaimana berkatnya selalu menyertai kita, maupun dalam keadaan susah, maupun keadaan senang, maupun dalam keadaan sesulit apapun atau semudah apapun. Kenangan-kenangan yang Tuhan berikan melalui penyertaannya biarlah menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pendorong kehidupan kita, agar kita terus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mengapa? Karena hal itu mengingatkan kita, mengajarkan kita bagaimana sebagai penghubung kepada ide-ide dan cita-cita, bahkan kepada pendahuluan dan keberaniannya yang memberikan kepada kita informasi dan inspirasi. Hal ini memungkinkan kita di tengah-tengah improvisasi kontemporer untuk mempertahankan kontus virsum, melodi utama dari iman dan keyakinan. Jadi ada kenangan yang kita harus buang, ada kenangan yang kita harus simpan, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi motivasi kita, menjadi inspirasi kita di dalam kehidupan kita. Di sini kenangan bersama dengan Tuhan kita harus simpan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menyimpan akan kenangan, kita membenci akan orang itu, atau kita menyesali akan segala sesuatu yang telah kita lakukan, atau membuat kita merasa bahwa saya tidak bermanfaat lagi dan lain sebagainya. Kenangan-kenangan ini yang kita harus buang. Tapi kalau kenangan bersama dengan Tuhan, marilah kita mengambil itu sebagai motivasi di dalam kehidupan kita. Karena saat kita mengingat kembali kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menyadari betapa pentingnya kita harus menjalin hubungan bersama dengan Tuhan. Di sini juga dikatakan bahwa George Santayana, filsuf era modern, adalah benar ketika ia mengajarkan bahwa melupakan masa lalu sama saja dengan mengulangi kegagalan. Inilah kebiasaan yang menuntun Musa ketika ia meninggal menulis, "Ingatlah pada masa dahulu, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu." Di sini Musa pun mengatakan bahwa penyertaan Tuhan sebelum dia meninggal. Dia mengatakan bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel di masa yang lalu, sampai mereka tiba kepada masa di mana mereka menerima akan tanah perjanjian itu. Sangat luar biasa penyertaan Tuhan, mujizat-mujizat yang telah Dia berikan kepada bangsa Israel, menyatakan bahwa kepribadian Yesus atau Tuhan kita itu hadir bersama-sama dengan kita. Dia selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia rindu akan
kita mempelajari bagaimana Dia setia. Kita pun harus setia sebagaimana Dia setia dalam kehidupan kita. Kita yang hidup pada saat genting dunia milenium ke-7 akan melakukan dengan baik untuk menyimpan masa lalu kita yang berharga, memperhatikan peringatan kepada kita. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di mana jalan yang baik, tempuhlah itu, dan demikianlah jiwamu mendapat ketenangan. Yeremia 6 ayat 16. Nostalgia yang benar adalah rangsangan bagi kepahlawanan sekarang dan predikasi hadiah masa yang akan datang. Jadi kenangan atau nostalgia yang indah, kita harus renungkan bagaimana penyertaan Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kita. Pengalaman demi pengalaman itu akan membawa kita, bila mana kita mempunyai pengalaman iman atau kenangan iman bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu akan menuntun kita saat kita menghadapi situasi di zaman kita sekarang ini. Kita dapat mengingat, dapat menguatkan kita bahwa Tuhan kita itu setia. Tuhan kita itu ada dan Dia tidak pernah meninggalkan akan umat-umatnya. Kalau kita mau terus berhubungan bersama dengan Dia. Di sini pelajaran yang sangat luar biasa, mengingatkan kita kembali untuk kembali mengingat bahwa penyertaan Tuhan dari kehidupan kita yang lalu hingga saat ini tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan kita itu tidak pernah berubah sekarang ini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, saat kita menghadapi situasi dalam kehidupan kita, marilah jalin hubungan kembali bersama dengan Tuhan. Mungkin kita sudah melupakan kenangan-kenangan bersama dengan Tuhan. Marilah kita meminta agar kita mempunyai pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang dapat menguatkan kita kepada kehidupan yang kekal. Pengalaman yang dapat memotivasi kita untuk terus memandang kepada Kristus. Karena saat kita memandang kepadanya, kehidupan kita akan diubahkan. Karena itu, jangan pernah meninggalkan atau melupakan akan kenangan iman bersama dengan Tuhan. Karena di saat itulah kita akan melupakan bagaimana kesetiaan Tuhan. Tapi kalau kita terus mengingat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang akan kita hadapi ke depannya, kita tahu bahwa Tuhan kita itu ada. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu setia. Kita tahu bahwa bila mana kita meminta kepadanya, Dia akan memberikan pertolongan sesegera mungkin. Kalau kita mau membuka diri kita untuk Dia mengisi kehidupan kita melalui kenangan-kenangan yang indah bersama dengan Kristus. Karena itu, janganlah menggunakan kekuatan kita sendiri saat kita menghadapi setiap situasi, tapi gunakanlah kekuatan yang berasal daripadanya. Sebagaimana Dia menggunakan kekuatan daripada Bapa, Dia keluar sebagai pemenang, kita pun sama, kita akan keluar sebagai pemenang. Kalau kita mau mempunyai pengalaman bersama dengan Kristus. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.